lanjutan dari sharing kebenaran firman Tuhan di program sore hari ini. Silakan Ibu. Iya, baik. Jadi kalau saudara dan saya diizinkan Tuhan, kita harus masuk dalam sebuah pertandingan, ya. Ini adalah cara Tuhan untuk kita mulai dimurnikan, ya saudara ya. Ini tujuannya. Jadi sebuah pertandingan, sebuah proses dalam pertandingan itu, ya, Tuhan izinkan ada dalam setiap langkah hidup kita supaya nanti akhirnya kita menjadi orang-orang yang murni hati. Orang yang siap untuk akhirnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena akhirnya kita memberi yang terbaik. Tadi di sesi pertama saya katakan, Paulus berkata apa? Dulu yang kau anggap untung bagiku, apa yang dia anggap untung? Ya, hal-hal yang memang manusiawi cari. Daging kita cari. Tapi saat dia bertemu dengan Tuhan, dia berkata semua kau anggap rugi karena ya dia bertemu dengan Tuhan dalam hidupnya. Dia merasa diubahkan. Dia merasa ada kemenangan yang luar biasa. Dan itulah makanya dia bertanding di setiap kehidupannya dia. Lalu dia mulai ungkapkan bahwa aku mencapai garis akhir karena aku memelihara iman. Nah, untuk bertanding tentu banyak proses dan banyak orang kehilangan imannya di sini, saudara ya. Kenapa? Karena dia nggak sanggup, dia nggak pegang janji Allah. Nah, Paulus kenapa bisa menang? Karena dia fokus, saudara. Ya. Dia bertanding, dia menguasai diri. Yang paling penting dalam sebuah pertandingan adalah saudara dan saya menguasai diri. Makanya saya katakan di awal tadi, orang-orang yang siap bertanding adalah orang-orang yang dewasa. Dan ciri-ciri orang yang dewasa saya sudah katakan tadi, ya. Mereka hidup yang memang benar-benar udah tinggal di dalam panggilan Tuhan, dalam kemenangan Tuhan. Mereka akan memperkecil konflik. Kalau konflik ada, mereka bisa memperkecil konflik. Gitu ya. Yang kedua, mereka tidak akan tinggal dengan trauma, akan lepaskan semua masa lalu mereka, ya. Dan ciri-ciri orang yang dewasa yang ketiga adalah mereka memiliki kacamata yang positif dalam setiap menghadapi masalah persoalan. Mereka selalu positive thinking. Dan yang keempat adalah mereka selalu memberikan hormat atau respect sama orang lain, ya. Dan yang kelima adalah mereka selalu menghargai setiap detik yang Tuhan izinkan mereka lewati. Jadi kita masih belajar melihat bahwa Paulus akhirnya bisa memberikan yang terbaik seluruh hidupnya kepada Tuhan. Karena dia tahu dia sudah mengalahkan semua egonya. Dia belajar seorang yang dewasa, menguasai dirinya di dalam segala hal. Bukan satu hal aja, segala hal. Ya. Kenapa? Karena dia percaya yang sedang menanti dia adalah mahkota abadi, mahkota kehidupan kekal. Dia sudah siap memberi yang terbaik, makanya dia berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Tuhan. Nah, saudara, ada banyak orang yang sudah mulai dahulu, tapi kok Alkitab berkata jadi ke belakang. Pertanyaan saya, mengapa jadi ke belakang? Kalau ada orang dari belakang maju ke depan, saya tepuk tangan, haleluya. Yang tidak di depan harusnya lebih bertahan lagi, tepuk tangan kita sama-sama. Tetapi Alkitab bilang ada orang yang terdahulu menjadi yang terakhir. Kok bisa? Kita baca ayatnya dulu ya. Matius 19 ayat yang ke-30, saudara ya. Matius 19 ayat yang ke-30. Kenapa kita udah terdahulu kok jadi orang yang terakhir? Ini pertanyaan besar. Kalau saya renungkan ayat ini, saya baca, saya ulang-ulang lagi. Aduh, itu kan orang di depan, berarti nggak mudah. Istilahnya nggak mudah sampai di depan, nggak mudah. Tapi kok kenapa jadi yang terakhir? Saya renungkan, saya bilang, my God, apa yang salah di sini? Mari kita baca dulu aja. Matius 19 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kemudian bandingkan di Matius 20 ayat yang ke-16. Kita lihat lagi. Apakah saudara bisa renungkan itu? Kok yang terdahulu jadi yang terakhir? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, saudara lihat ini sangat jelas bahwa ayat-ayat ini menerangkan bahwa setiap orang yang ada di depan juga bisa aja jadi terbelakang. Mengapa? Di dalam 1 Korintus 9:25 dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan harus menguasai dirinya dalam segala hal. Saya mulai renungkan, iya ya, ini orang luar biasa, saya juga salut, respect. Tapi mengapa kok jadi terbelakang? Karena mereka selalu gagal di persoalan menguasai diri. Menguasai diri, menguasai telinga, menguasai mata, menguasai kehidupan, menguasai hati, menguasai pikiran. Selalu gagal. Makanya yang di depan jadi terbelakang. Dan yang belakang
lari ke depan. Saya bersyukur kalau dari belakang semua lari ke depan. Tapi yang saya nggak bisa pikir, mengapa dari depan kok jadi mundur ke belakang. Mari semua kita belajar, bertandinglah dalam pertandingan yang benar. Kuasailah dirimu supaya engkau bisa tetap berdiri di depan. Jangan mundur ke belakang. Ini bagian penting. Dan saya katakan tadi, kedewasaan kita itu akhirnya membuat kita memberi yang terbaik. Dan orang yang memberi yang terbaik itu dia akan suka untuk melayani. Ya. Kalau kita masih merasa mau dihormati, mau diangkat, mau didengar, mau semua ego itu masih ada, berarti kita ini masih belum bisa menguasai diri kita, dan itu celah. Yang di belakang, di depan tadi, jadi di belakang. Itu celah buat kita, ya. Kita suka yang namanya revival, kebangunan rohani, penting, saya juga senang. Tapi pertanyaannya, udah pulang ke rumah, masih terbakar apa enggak? Masih revival enggak? Ya. Saya berdoa dan saya bilang, oh ini orang-orang semua datang, puji Tuhan, haleluya, stadion penuh, haleluya, tepuk tangan. Tapi pertanyaan waktu Anda diizinkan Tuhan, harus terproses, harus bertanding. Masihkah Anda mempertahankan Spirit of God dalam rohmu? Engkau bisa menguasai diri, atau hanya sesaat aja itu tadi? Kalau pas kumpul-kumpul senang-senang, kita ini cari Tuhan itu bukan karena lagi senang-senang. Orang istilah zaman sekarang apa? Healing. Oh, aku lagi banyak masalah, healing dulu. Pulang masalahnya gak hilang, tetap aja ada. Bukan, saudara. Cari Tuhan itu adalah saudara mencari kelepasan, kemenangan, kekekalan abadi. Itu dia. Karena dia hadir untuk itu buat kita semua. Jadi makanya mengapa dari depan kok jadi ke belakang, belakang jadi ke depan. Ini problem serius, saudara. Ya. Makanya orang-orang yang siap bertanding harusnya mereka adalah orang yang sudah menguasai dirinya karena mereka dewasa. Ya, dewasa tadi ciri-cirinya sudah kita belajar tadi, ya. Mereka dewasa dalam segala. Mereka punya hati tulus, hamba. Jadi budaknya Kristus, seperti Paulus katakan, apa yang dulu kau anggap untung, sekarang kau anggap rugi, bahkan kau buang seperti sampah. Kalau Paulus saja sudah buang itu dari tempat sampah, namanya tempat sampah, kayak tisu saya pakai ini, ya saudara, ini tisu udah saya pakai, saya lap keringat, gitu ya, nggak mungkin saya simpan di dalam dompet saya, apalagi tas saya, ya. Tapi yang udah saya pakai, saya buang di tempat sampah. Kalau dia dibuang tisu ini di tempat sampah, masa ada yang mau ngambil pakai? Nggak mungkin. Nah, tetapi kita masih pakai yang dibuang oleh Paulus, ya. Semua terfokus dengan selubung kesombongan, dan itu bukan produk ilahi, itu bukan produk kerajaan Allah. Mari kuasailah dirimu dalam segala hal, supaya kalau engkau sudah di depan, tetap bertahan di depan, saudara. Dan engkau yang masih jalan maju ke depan, saya percaya akan maju di depan, karena kita bisa menguasai diri kita dalam segala hal. Setiap orang percaya pasti melewati yang namanya pertandingan. Dan dalam pertandingan ada banyak proses-proses yang kita harus lewati. Tapi percayalah, kalau Tuhan bersama dengan kita, kita pasti akan lebih dari pemenang. Mari kita baca ayat ini di dalam firman Tuhan untuk kita pelajari lebih jauh lagi. 1 Korintus 15, kita lihat ayat yang ketiga. Coba. Ya, mari kita baca sebentar. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Lalu ayat 10 dikatakan ini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kalau sampai hari ini, saya, saudara, semua kita masih giat dalam pekerjaan Allah ini, karena semua only by His grace. Only karena kasih karunia Allah.
Kenapa kita alami ini? Saya tahu perjuangan kita, Paulus berkata, aku kerja lebih keras dari semua orang. Mengapa dia berkata? Karena dia melihat, dia membuat dirinya disiplin luar biasa. Dia menguasai diri dalam segala hal. Dia berkata, aku bekerja lebih keras dari semuanya, maka kasih karunia Allah ditambahkan, diberikan kepadaku. Dia menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup. Untuk siapa? Untuk dirinya. Makanya dia berkata, aku hidup bukan aku lagi, tapi hanya untuk menceritakan siapa Yesus. Luar biasa, saudara. Bagaimana sekarang? Apakah saudara sudah memberi yang terbaik buat Tuhan? Kalau bicara yang terbaik adalah saudara mengalami proses pemurnian. Dan kita semua harus menaklukkan diri untuk bisa menguasai dalam segala hal diri kita ini. Kuasai diri dalam segala hal. Supaya kita bisa melewati semua proses dan kita pasti akan lebih dari pemenang. Itu janji Allah. Dan yang bukan cuma itu, tapi kita mengalami mahkota kemuliaan kekal di dalam Dia. Itu janji Allah. Makanya orang-orang yang bisa bertanding dalam pertandingan yang sungguh-sungguh, mereka nggak main-main dengan Tuhan. Mereka tidak curang dengan pertandingan itu. Mereka tidak membiarkan hidup mereka kembali lagi di tempat yang sama dalam kelemahan itu. Nggak akan kembali ke sana. Mereka akan fokus dengan sungguh-sungguh, kerja lebih keras lagi untuk pekerjaan Tuhan. Sungguh-sungguh supaya hidupnya menjadi garam dan terang, berapapun harga bayarnya. Paulus adalah contoh teladan dalam iman. Dan kita perlu belajar untuk melihat bagaimana dia bisa menaklukkan kehidupan dagingnya untuk hanya menyenangkan Tuhan. Inilah yang dikatakan yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Haleluya. Silakan hamba. Ya, baik Bu, karena tinggal di 2 menit terakhir dan belum ada penanya yang masuk sore hari ini. Mungkin bagian terakhir Ibu bisa berdoa bagi Jogja Lapor supaya mengalami kebenaran firman yang sudah Ibu sampaikan tadi. Bahwa setiap Jogja Lapor yang mendengarkan kebenaran firman itu juga memenangkan setiap pertandingan iman dalam haleluya. Yes. Ya, saya percaya bahwa seberapa besar saudara sedang melewati ujian atau mungkin saudara sedang melewati sesuatu yang memang saudara rasa bahwa ini hal-hal yang tidak mengenakan secara daging. Tapi kalau engkau suka dalam hadirat Tuhan, engkau tinggal dalam hadirat Tuhan, saya percaya engkau mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Dan bahkan Tuhan melatih imanmu, rohanimu semakin kuat sampai engkau akhirnya menerima kemenangan yang luar biasa. Karena kekuatan yang berlimpah-limpah itu datangnya from God, dari Tuhan. Dan engkau akan memuliakan Tuhan dengan seluruh hidupmu. Maka jangan mengeluh, kuasailah dirimu dalam segala hal sampai engkau mencapai garis finish, bahwa imanmu engkau pelihara dengan begitu sempurna. Ya, dalam keadaan apapun, hidupmu harus memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan percaya setiap proses itu mendatangkan keindahan buat kita masing-masing. Kita nggak sendiri, Tuhan bersama dengan kita. Seberapa berat engkau dengan Tuhan, Tuhan bersama dengan engkau. Di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembala yang baik. Ya, Ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Dari mana kita tahu rumputnya hijau? Berarti kita pernah ada di rumput yang kering. Dia menyegarkan jiwaku. Bagaimana kita bisa rasakan segar? Berarti kita pernah ada dalam kekeringan yang kita rasa sangat menyusahkan. Itulah gembala yang baik. Maka mari setiap pertandingan kita selesaikan dengan tuntas dan kita percaya kita lebih dari pemenang. Give the best untuk Tuhan melalui hidup kita. Saya akan berdoa saudara. Mari angkat tangan saudara di tempat masing-masing dan kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya. Oh Bapa, mungkin yang mendengarkan program Happiness Moment ada pergumulan-pergumulan, ada ujian-ujian pendewasaan iman. Mampukan mereka untuk bisa menguasai diri dalam segala hal. Oleh kekuatan Roh Kudus, mereka pasti bisa melewati. Mungkin mereka dicaci maki, mungkin mereka sedang difitnah, mungkin mereka sedang bergumul dalam segala hal dan mereka diintimidasi begitu hebat. Tapi hamba juga percaya bahwa kekuatan Roh Allah, kasih karunia Tuhan akan turun kepada hidup mereka dan memampukan mereka melewati semua ini. Bahkan mereka akan menjadi orang-orang yang kuat dalam roh karena makanan yang keras itu kepada panca indera yang siap dibentuk. Kami semua sudah siap, kami yang dewasa dalam Tuhan, kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih dan Tuhan tentukan. Kami percaya semua yang kami lewati, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Hamba berdoa biarlah semua bisa melewati setiap proses dengan penuh ucapan syukur, dan kami memberi yang terbaik dengan hidup kami sehingga engkau dapati sempurna semuanya. Inilah hidup kami yang terbaik kami berikan kepada engkau Tuhan. Mari kuatkan dan teguhkan setiap iman dari umat Tuhan. Dalam keadaan apapun kami enggak lemah, kami tidak tinggalkan pertandingan kami, tapi kami tetap melangkah maju karena kami tahu
Tuhan bersama dengan kami. Diberkatilah rumah tangga kami, diberkatilah seluruh usaha mata pencarian kami, diberkatilah pelayanan kami, diberkatilah studi anak-anakmu juga, diberkatilah seluruh anak menantu cucu kami semuanya, berkatilah seluruh orang yang bersama dengan kami di dalam rumah kami, diberkatilah hidup kami dalam segala yang kami kerjakan. Engkau membuatnya berhasil dan beruntung, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bagimu pujian, bagimu hormat, bagimu kemuliaan. Kami bersyukur karena malam hari ini berkat ini milik kami. Diberkatilah kami dalam urapan yang baru, minyak yang baru, kekudusan Tuhan turun. Kami tolak dan kami tengking segala roh apapun yang ingin menjatuhkan kami, melemahkan kami untuk tidak bisa bangkit dan bertanding. Kami tolak, kami terima sekarang kekuatan dari Tuhan untuk bertanding, dan kami akan menang lebih dari pemenang. Diberkatilah kami semua, berkatilah program Happiness Moment, berkatilah radio FM, semua kru yang bekerja, Bapak Anton dan teman-teman, urapan dan kuasa Allah bekerja, hamba-hamba Tuhan yang siang malam menyiarkan kabar baik di radio ini, berkati mereka semua, dan semua yang mendengar dimanapun, di kota ini, di bangsa ini, di bangsa-bangsa yang lain, semua boleh dikuatkan dan diberkati. Diberkatilah kami semua yang datang di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah melimpah atas kami. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih Bu Salin yang Yes, sudah di haleluya. program Happiness Moment di Praise sore the hari ini. Juga terima kasih Pak Yan yang juga sudah mendampingi Amin. dengan setia. Thank Dan you. jika semuanya karena waktu jualan program Happiness Moment berakhir di kesempatan sore hari ini. Kita dengarkan kembali program yang sama Happiness Moment di minggu berikutnya. God Dan bless. tetap semangat, tetap bersukacita, tetap Yes. mendekat Tuhan dalam kehidupan kita, karena bersama Tuhan bikin hidup lebih baik. Selamat sore, Tuhan Sore, Yesus. shalom.